Shalom, pertama-tama perkenalkan nama saya Melo Puspita Ari dengan NIM 210901502071 dari kelas C akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dari tugas 1 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi guna melengkapi UTS saya. Baik, saya mulai. Tugas 1 konsep dasar ilmu ekonomi. Soal yang pertama. Konsep dasar ilmu ekonomi. Ada 6 konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu ekonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata ekonomia yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Ekonomia diartikan sebagai aturan masyarakat, sebagai hukum koordinat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Yang berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang dan masyarakat yang mempunyai keinginan tidak terbatas, memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Konsep dasar ilmu ekonomi yang kedua yaitu penggolongan ilmu ekonomi. Penggolongan ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ekonomi deskriptif atau deskriptif economics. Kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Penggolongan yang kedua yaitu teori ekonomi atau ekonomi teori. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Teori ekonomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Penggolongan yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Ekonomi terapan artinya ilmu yang mengkaji ekonomi teori untuk menerapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Konsep dasar ilmu ekonomi yang kedua yaitu cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 bagian, yaitu ilmu ekonomi moneter, yang kedua ilmu ekonomi politik, yang ketiga ilmu ekonomi industri, yang keempat ilmu ekonomi internasional, yang kelima ilmu ekonomi regional, yang keenam ilmu ekonomi sumber daya alam, yang ketujuh ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan yang kedelapan atau yang terakhir ilmu ekonomi syariah. Konsep dasar ilmu ekonomi yang keempat yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama menurut aliran klasik. Pokok masalah ekonomi menurut aliran klasik ialah produksi atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi atau kegiatan manusia mengurangi nilai guna suatu produk yaitu barang atau jasa. Masalah yang kedua yaitu menurut aliran modern. Pokok masalah ekonomi menurut aliran modern adalah what atau apa, who atau di mana, dan for whom atau untuk siapa. Apa berarti barang dan jasa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa. Konsep dasar ilmu ekonomi yang kelima yaitu metodologi ilmu ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama melakukan observasi dan memilih teori. Observasi dan teori juga memiliki hubungan dalam bidang ekonomi. Contohnya, suatu ekonom yang tinggal di negara lain di luar Indonesia mengalami kenaikan harga barang dengan cepat bergerak untuk mengadakan observasi terhadap fenomena tersebut. Ekonom tersebut bisa menggunakan teori inflasi. Metodologi yang kedua yaitu mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Metodologi selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek yang akan dianalisis harus tepat
sehingga permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Metodologi yang ketiga yaitu menggunakan asumsi dan model. Keterbatasan yang biasa dihadapi oleh ilmu ekonomi antaranya ada 3, yaitu yang pertama objek penyelidikan ilmu ekonomi tidak dapat dilokalisasi. Yang kedua, dalam ilmu ekonomi manusia adalah subjek dan objek penyelidikan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi tidak mempunyai laboratorium untuk melakukan eksperimen ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi yang keenam atau yang terakhir, manfaat ilmu ekonomi. Ada 3 manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat digunakan setiap hari ketika perlu mengambil keputusan. Yang kedua, untuk memahami masyarakat dengan baik. Dan yang ketiga, untuk memahami persoalan-persoalan global. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Yang saya ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang tertuju pada produksi, distribusi, dan konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memahami kebutuhannya. Soal yang ketiga, apa pengertian dan tujuan ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan, pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan, internasional, kebijakan pemerintah, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Tujuan ilmu ekonomi membuat analisis pada mekanisme pasar yang akan membentuk harga relatif terhadap produk, barang maupun jasa, menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien, serta menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Yang keempat, bagaimana pembagian ilmu ekonomi menurut teorinya? Ada dua pembagian ilmu ekonomi menurut teorinya. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi mikro adalah ekonomi ini dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Yang kelima, menurut Anda, jika harga kebutuhan pokok pada saat menjelang Lebaran naik, apakah bisa dikatakan sempurna? Menurut saya, jika harga kebutuhan pada saat menjelang Lebaran dikatakan naik atau tidak, menurut saya tidak, karena pada menjelang Lebaran banyak barang yang mengalami kenaikan harga merupakan fenomena yang umum terjadi, selain dikarenakan hukum permintaan dan penawaran, di mana tingkat permintaan yang meningkat mengalami harga juga meningkat. Yang keenam atau soal yang terakhir, mengapa pada saat Hari Raya Keagamaan harga barang-barang kebutuhan pokok naik? Dikarenakan pada saat Hari Raya Keagamaan, harga barang-barang kebutuhan pokok naik karena permintaan akan uang meningkat, masyarakat bekerja menerima tunjangan Hari Raya, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Tingkat daya pembeli juga meningkat, sehingga permintaan akan barang-barang kebutuhan pokok untuk perayaan Hari Raya juga meningkat. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.